tidak perlu sampai terlalu meluas sampai membebankan pikiran daripada pemerintah daerah sebenarnya. Kemudian sebagian besar dari pertanyaan tuntutan mahasiswa yang ada ini lebih banyak menyangkut prosedur pendirian daripada suatu perguruan tinggi yang sebenarnya bagi Selama Barat itu sudah selesai ditempuh kesemuanya, termasuk barangkali perpanjangan izin yang segera akan sudah kita proses, termasuk laporan SPN-nya Pak. Jadi sehingga menurut pandangan saya sebenarnya tuntutan ini tuntutan yang memang proses suatu mekanisme yang harus dipenuhi oleh satu perguruan tinggi untuk mendirikan perguruan tinggi sebenarnya. Jadi sebenarnya anak-anakku sekalian ini harus kita sadari bahwa kita ini kan sekolah di Ananda ya. Ananda itu saya ini orang tua lah yayasannya. Jadi sekolah ini jangan sampai dipolitisir, karena ini sekolah pendidikan untuk kita mencari ilmu supaya Ananda ini nantinya menjadi orang-orang yang bermanfaat untuk kepentingan masyarakat. Lebih-lebih sekolah kita ini adalah sekolah yang spesial profesional, menyangkut orang, menyangkut kesehatan orang yang merupakan. Jadi saya mengharapkan sebagai ketua yayasan, kalau ini memang masalahnya, kalau boleh, sebenarnya cukup disalurkan melalui BEM sebenarnya. Sebab di sana juga ada prosedur di perguruan tinggi Pak. Sengaja ada pembantu ketua bidang mahasiswa. Di samping itu ada BEM. Jadi kalau ada aspirasi mahasiswa yang kira-kira belum ketemu, ini bisa disalurkan lewat ketua BEM. Ketua BEM yang menghubungi wakil ketua bidang akademik, lalu bertemu dengan pengurus IKS. Saya kira selesai persoalannya. Jadi maksud saya Ananda, sebagaimana tadi oleh Pak Zainal itu sebagai ketua komisi, hendaknya pertemuan kita ini pertemuan terakhir Pak, bisa kita selesai. Jadi Bapak jauh-jauh hadir, Bapak sudah minta maaf. Sebenarnya waktu kejadian itu bukan Bapak ramah-ramah lagi, Bapak dipengen sakit, ibu sakit, Bapak sakit. Nah, ini tak maaf, bukan Bapak. Sekarang Bapak ini melihat permasalahan ini, saya kira ini bukan satu masalah ya. Jadi banyak berproses Pak. Yang barangkali yang perlu kita bermusyawarah hanya satu. Mahasiswa meminta supaya biaya ujian yang 200.000 rupiah yang dibagi uang midterm 100 rupiah, uang ujian final 100 rupiah, kan kecil itu masalahnya. Jadi demi kepentingan Ananda ini, Ananda sudah telat ini. Sebahagian kawan Ananda sudah ujian itu sekarang di sana. Nah, jadi kita ada mahasiswa 500 semua, sebahagian sudah ujian. Tinggal yang Ananda ini yang belum mengikuti ujian karena barangkali terbentuk persoalan. Nah, jadi saya selaku ketua yayasan mengambil offer ini minta izin dulu mengambil offer. Ya. Kalau memang persoalan itu begini ya. Di mana-mana sekolah, ini kan sekolah swasta ini Pak, tidak ada subsidinya Pak. Memang mengandalkan penyelenggaraan sekolah itu ya daripada mahasiswa. Ini pun sesuai juga dengan apa yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan. Dalam undang-undang itu dibenarkan bahwa penyelenggara sekolah itu memungut dana kepada anak didiknya, dan anak didik diwajibkan juga di dalam undang-undang ini pasal 12 ayat ini bahwa peserta didik wajib membiayai pendidikan. Saya baru pulang dari Medan, SP sudah selesai, kita sedang mengajukan permohonan perpanjangan izin yang insya Allah paling lama 3 bulan sudah datang izin baru. Sedangkan kita masih ada waktu 5 bulan.
Jadi itu pun nggak perlu khawatir. Bapak tanggung jawab. Tidak mungkin kita berani bermain-main dalam soal ini. Itu sudah kami perhitungkan itu. Persyaratannya untuk mengusulkan itu pun sudah kita siapkan. Bahkan kalau boleh, di Bapak ini agak sedikit di kamar. PHP pendidikan kita untuk pertama-tama di seluruh perguruan tinggi di Aceh, Provinsi Aceh, Payung yang sudah mengusulkan menjadi PHP sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Kalau boleh nanti saya tunjukkan, tinggal usul kita ke Menteri. Undang-Undang PHP nomor 9 bukan nomor 16. Sedangkan sekolah tinggi lainnya, berdasarkan hasil cek saya di Mendiknas RI belum ada. Nah, ini satu hal yang membedakan, satu hal indikator bahwa yayasan kita tidak main-main. Begitu keluar undang, begitu kewajiban dibebankan semanggiran, begitu kita sesuaikan. Ada pertimbangan saya. Itu ananda. Jadi proses laporan SP itu baru tampil di profil TTS. Itu melalui Kopertis dulu diproses data itu, kemudian selanjutnya dikirim ke Mendiknas, ke Dikti, maksudnya ke Dikti, orang Dikti yang akan proses untuk tampil di profil perguruan tinggi internet. Jadi saya rasa tidak perlu ragu. Karena semester lalu sudah masuk, cuma semester yang sekarang ini yang genap belum ditampilkan di profilnya. Nah, karena itu memang tanggung jawab daripada perguruan tinggi. Kalau memang laporan SP tidak diserahkan untuk dilaporkan kepada Dikti, itu bisa ditutup perguruan tinggi itu. Maka itu harus ditanggung jawab dari perguruan tinggi. Tidak perlu dilakukan. Memang harus ditampilkan yang baru ini. Karena ditutup paling lambat itu 1 bulan baru ditampilkan di profil. Dan biar dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk masalah Indonesian IAS ini, karena kita kemarin ada kesepakatan pendidikan, oke, di pihak kami memang menyadari karena selama ini kan dalam proses pemberian nilai dari dosen-dosen itu ada keterlambatan, sehingga proses untuk melakukan rekapitulasi dari nilai ini terlambat. Ada beberapa dosen bahkan sampai sebulan itu belum masuk ke bagian evaluasi. Bagaimana kita akan membuat pedoman acuan dari pengisian KRS. Nah ya, di sini memang kelemahan untuk kedepannya ini akan diperbaiki karena seperti kita ketahui ini dosen-dosen yang kita gunakan adalah dosen-dosen yang semua berjalan HAM. Artinya di sini tidak hanya di Serang Barat, tapi ini punya aturan dan sesuai yang berlaku di perguruan tinggi kami. Apa yang sangat perlu diketahui bahwa sekolah kami ini sekolah profesi, beda dengan yang lain. Kami dalam akal begitu masuk kami kan tidak ada mahasiswa yang calon mahasiswa ini yang punya dedikasi yang luar biasa. Makanya ditekankan bahwa penilaian kami Pak pada mahasiswa ini khususnya Stikes Medika Suwarkana Provinsi ada 3 domain ya: kognitif, efektif, dan psikomotor. Yang lain mungkin cukup dengan pintar saja, kemampuan intelektual yang lain. Etika dia tidak pandai, tapi kami tidak. Yang pertama kemampuan intelektual, pintar nggak dia, mampu nggak dia mengikuti
perkuliahan di kampus kami. Ini salah satu. Yang kedua, etika, moral. Karena menyangkut etika mereka ini, dia berhubungan dengan masyarakat. Macam mana kalau nanti masih semester 1, masih semester 3 yang lebih banyak semester itu etika tidak ada. Bagaimana kalau jadi peran rumah sakit, demo rumah sakit? Enggak banyak uang ini demo, ada demo rumah sakit, demo. Pasien pada lari, bisa meninggal. Inilah mengenai etika. Kemudian praktek. Ini Pak Ilya dan pimpinan sidang juga. Praktek kami tentukan juga. Kalau lulus dia pengetahuan itu bagus, etika juga bagus, tapi praktek nggak bisa. Kami tidak bisa mengeluarkan dia sebagai orang yang profesional, sebagai bidan yang profesional, nggak bisa. Inilah. Oleh karenanya 3 domain inilah yang kami akan nilai ini. Nah, apakah ini menyangkut domain dia etika? Kita nggak tahu. Inilah nanti ya kami intern Pak Yayasan dan juga ini bidang Bidang 2 dan satu bidang akademik nanti akan kami kaji. Ya ini juga akan kami perlu kaji karena kita punya tata tertib sendiri di kampung. Bukti mereka tidak mewakili BEM menyatakan bahwa mereka melakukan surat. Ini surat dari BEM. Karena kami panggil BEM. Ada BEM, ada surat dari BEM. Tapi ini karena juga anak-anak kami tidak juga mengambil suatu tindakan. Tapi kalau melihat aturan yang ada, ya saya dulu perawat Pak. Saya juga punya aturan dulu. Gak macam-macam. Begitu praktek kami ada 3 bundel ini. Tapi banyak 3. Gak lulus. Kami tak akan lulus. Tapi kami, karena banyak kalau kita bilang intelektual mereka ini, boleh kita cek ya KS mereka ini, KS mereka. Boleh kita cek nanti. Ini, jadi tidak bukan lebih BEM. Itu yang kami ketahui. Ada ini. Kemudian yang mengenai sebelum masuk nih Pak Ilya, kami sebelum masuk dulu namanya sekolah swasta. Nah kita tahu dulu berapa uang pembangunan, kami tempel lagi berapa uang SPP, berapa uang pembangunan dan sebagainya ada di sana. Kami tempel, mau masuk, mampu nggak Anda? Lu kan ini kan sekolah swasta, udah nggak apa-apa duluan lah, keluar gitu. Jadi jangan dengan hadirnya kita yang nggak memang mempunyai dedikasi yang rendah dulu di SMA, masuk juga sekolah profesi, berbeda dengan di sekolah yang umum. Loh, kalau masuk fisik silakan demo, silakan macam-macam, tapi nggak boleh. Ini jangan nyangkut nyawa. Inilah yang sangat kami tekankan bahwa sehingga BEM tidak ada sebut pautnya, mereka hanya yang perawatan aja sebagian nggak ada. Udah kan kita udah mulai kuliah, tidak ada. Setiap pagi boleh dicek, setiap pagi apel. Dan kami selalu begitu. Dan juga ini perlu Pak Ilya ketahui bahwa saya dosen DPK, saya pangkat saya lektor di dosen, jadi kita bukan main-main ya. Jadi begitu. Dan inilah, jadi kita nampak beberapa uangnya. Kalau nggak usah masuk, jangan merubah sistem. Kan gitu bedanya. Saya itu juga, anak saya juga sekolah, dan adik saya kan sekolah juga di sana, di sekolah di Muhammadiyah. Tinggi juga bayaran. Saya nggak tahu menuntut, tapi kan tahu aturannya yayasan, aturannya mau di pendidikan, ngapain? Gitu. Oleh karenanya Pak Ilyas, apa yang Bapak sampaikan tadi, semua kita punya bukti dan semua pernah menyampaikan. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya persilakan.